wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Wassalamualaikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah telah masih curahkan nikmat kepada kita. Sebagaimana derasnya hujan, demikian pun derasnya nikmat Allah pun demikian tak terbilang, tak terhingga. Karena saking banyaknya kita tidak bisa menghitungnya apalagi membalasnya. Dan kajian kita tafsir sekarang ayat Surah Al-Ahqaf. Ayatnya yang ke-21 ya. Sudah ketemu Pak ya? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Wadhkur akhad ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur akha 'ad. Halaman 506. إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رآه عارضا مستقبل
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم kita nggak nyampe وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون Sadaqallahul azim. Wadhkur akha 'ad. Ada dua hukum. Pertama akha namanya pada apa? Mantub. 'ad. Ada dua hukum di situ. Pertama apa? Dari sisi waqaf maka dinamakan mad adilis sukun. Dari sisi qalqalah karena dal ada satu di antara 6 huruf qalqalah maka disebut dengan qalqalah kubra. Kenapa? Karena huruf dal mati atau disukunkan dan dia di akhir ayat atau di akhir bacaan sehingga qalqalah ini disebut dengan qalqalah kubra. Jadi bacanya apa? Wadhkur akha 'ad. Ada apa? Ada pantulannya. Ad, a-nya dipanjangin, kemudian dalnya dikolkolahkan. Nun mati berdengan dal disebut apa? Ikhfa. Karena dal satu di antara huruf ikhfa. Id anzaru qaumahu hunya mad apa? Masilah kasira. Bil apa? Alif lam qamariyah. Qafi wa qad qalqala khalatin. Dari sisi lamnya alif lamnya maka disebut lam apa? Alif lam syamsiyah. Tapi karena dia ada huruf nun musyaddadah maka ada bacaan gun ada dengung. Wa qad khalatin nuzuru mim. Nun mati dengan ba hukumnya apa? Iklab. Apabila ada nun mati atau bertemu dengan ba maka dibacanya iklab ataupun n jadi m, nun mati jadi mim. Mim baini yadayhi wa min idhar khalfihi masilah alla tawilah bertemu dengan berdun alif alla tasdid kan lanya mad tabii ta'budu mad apa wajib jaizmun illallah. Alif lam jalalah ada dua hukum. Pertama karena sebelum lafaz Allah berharokat fathah maka dibaca tafkhim atau tebal. Dari sisi hukum berhenti atau wakofnya maka disebut dengan yaitu mad adilis bacanya illallah. Jika ada nun gunnah atau nun musyaddadah maka mau tidak mau harus dibaca ditahan, dibaca ditahan. Ini kalau dibaca ini itu nggak enak, enggaknya ninya itu mad jaizmun karena di hadapannya ada hamzah atau ada tapi dari kalimat nun mati setelah ataupun tanda mad setelahnya ada
alif. Akhafu matobi alaikum azab adanya mad tobi. Yaumin minnya idhar. Azim analis. Qalu qanya matobi lu jaizmun. Ajitana matobi lita fikana matobi an idan lihatina matobi fatina matobi bima matobi ta'iduna jazmun in ikhfa kunta ikhfa minas alif lam syamsi asanya matobi sadiqin qala matobi in ditahan dulu ya guna qala innamal alif lam qamariyah ilmu ikhfa dallah. Dua hukum. Pertama dari silam jelalahnya dibaca fathah tebal karena sebelumnya huruf harokat fathah. Sementara dari sisi wakofnya maka disebut dengan mad arilis. Wa uballighukum. Ditahan dulu. Kenapa? Karena mim bertemu dengan disebutkan idgham mim. Ini maka bukan begini. Wa uballighukum ma bukan tapi tahan wa uballighukum ma-nya panjang majazmun hasil ursiltu bihi masilah qasira walakin la-nya betul kin guna kinni mad madu jazmun basil arakum matabi qauma ikhfa taj apa namanya halun mad alis sukun ada ya. Nah taj selesai masalian dalam tafsir disebutkan bahwa terjemahnya kalau harfiah wadkur maka ingatlah akhwat tentang saudara kaum dia itu Nabi siapa? Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Hud ini dengan kaumnya masih ada hubungan kerabat karena memang antara Nabi Hud dengan nabi-nabi sebelumnya itu jaraknya masih pendek. Dari Nabi pertama Nabi apa? Nabi Adam, kemudian Nabi Sis, kemudian Nabi Nuh kan? Kemudian setelah itu Nabi siapa? Nabi Hud. Iya. Setelah Nabi Nuh, Nabi Hud ini. Jadi artinya kaum Ad ini secara hubungan kerabat itu ya masih dekat, masih ada hubungan kerabat dengan siapa? Dengan Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Nabi Hud Allah angkat menjadi nabi dan rasul. Akhad id andar ketika Nabi Hud tersebut yaitu memberi peringatan kepada kaumnya bil ahqab. Ahqab ini sebuah yaitu secara harfiah yaitu lembah pasir atau yang ada di Yaman sana. Wa qad khalat dan sebelum telah berlalu an-nudur para pemberi peringatan yaitu para nabi dan rasul mim baini yadi yang ada di hadapannya atau sebelumnya sebelum Nabi Hud maksudnya wa min khalfi dan di belakangnya setelah Nabi Hud. Apa peringatannya? Alla ta'budu illallah, agar kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Semua nabi dan rasul bermula Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Saleh, juga Nabi Hud memberi peringatan kepada kaumnya agar mereka semua beriman kepada Allah, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Ini sesungguhnya aku takut alaikum ke atas kalian azab yaumin azim, azab hari yang sangat besar, yaitu maksudnya hari kiamat. Sebetulnya diperingatkannya tentang hari kiamat.
Tetapi apa jawaban kaum Ad atau kaum Nabi Hud alaihi salam? Qalu, mereka menjawab, ajitana, apakah kamu datang kepada kami lita'fikana untuk memalingkan kami an alihatina dari Tuhan-Tuhan kami. Fa'tina, maka datangkanlah kepada kami bima ta'iduna, dengan apa yang kau ancamkan, kau ancam kepada kami. In kunta minas shadiqin, kalau seandainya keadaan engkau wahai Nabi Hud minas shadiqin, termasuk orang yang benar. Ya, bahasa mudahnya mah, kalau seandainya apa yang kau ancamkan itu yang benar, udah datangkan aja adab itu. Tetapi Nabi Hud yaitu menjawab dengan ungkapan yang luar biasa, qala innamal ilmu indallah, kalau tentang pengetahuan akan kapan datangnya azab Allah, ilmunya, pengetahuannya ada di sisi Allah. Wa uballighukum, aku hanya menyampaikan ma ursitu bihi, dengan apa yang aku diutus dengannya. Walakinni, tetapi aku arakum, melihat kalian, kauman, satu kaum, tajhalun, yang tidak tahu atau yang bodoh, tidak mau menerima ajakan aku atau Nabi. Falamma ra'auhu, maka ketika mereka melihat awan, aridon, awan yang menghampar, menggulung-gulung di langit, mustaqbila awdiyatihim, yang menuju kepada lembah-lembah mereka, qalu, maka mereka katakan, hadza aridum mumtiruna, oh ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami, kepada kita. Tapi apa kata Nabi Hud? Bal huwa masta'jaltum bih, bahkan itu adalah azab yang kalian minta disegerakan dengannya. Rihun, yaitu angin topan, fiha, yang di dalamnya adabun adim, ada adab sangat pedih. Tudamir, yang menghancurkan, yang meluluhlantakkan, kulli syai'in, setiap sesuatu, bi amri rabbih, dengan perintah Tuhan mereka, Tuhannya. Fa asbahu, maka nampaklah, maka jadilah mereka, la yura, tidak dilihat, illa, kecuali, masakinuhum, jama dikatakan maskan, kecuali rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka. Kalau demikianlah najzi, kami membalas al-qaumal mujrimin, kaum yang berdosa. Padahal walaqad makannahum, dan sungguh kami telah memberikan mengukuhkan, maksudnya mereka dengan berbagai macam kekuasaan, umur yang panjang, dan harta yang melimpah. Fima, dalam hal-hal yang immakannakum fi, yang tidak kami kukuhkan kalian penduduk Mekah, fi, di dalamnya. Artinya Allah Ta'ala telah memberikan kepada kaum Ad ini, yaitu umurnya panjang-panjang, fisiknya juga kuat-kuat, ya. Kemudian apa? Dan juga harta pun melimpah, yang mana itu tidak diberikan kepada kaum atau bangsa Quraisy atau bangsa Mekah pada masa itu. Wa ja'alna lahum, dan kami telah menjadikan lahum, buat bagi mereka, sam'an, pendengaran, wa absar, dan penglihatan, wa afidah, dan hati. Fama aghna anhum sam'ahum wala absaruhum, maka tidak maka tidak berguna kepada mereka, anhum, dari mereka, apa? Sam'ahum, pendengaran mereka, wala absar, dan penglihatan mereka, wala afidatum, dan juga hati mereka, min syai'in, sesuatu apapun. Kapan? Idzkanu, ketika keadaan mereka, yajhaduna bi ayatillah, yaitu mengingkari ayat-ayat Allah. Wa haqa bihim, dan telah mengepung bihim, kepada mereka, maka nubi yastahziun, yaitu adab yang tadi mereka memperolok-olokkannya. Padahal walaqad ahlakna ma hawlakum, dan sungguh kami telah menghancurkan atau merusak atau menghancurkan ma hawlakum, yang ada di sekeliling mereka,
minal qura dari penduduk negeri-negeri kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud. Wa sarrafna dan kami telah memalingkan al-ayat ayat-ayat Allah la'allahum yarji'un agar mereka kembali kepada Allah. Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillah, maka kenapa mereka tidak minta pertolongan kepada siapa? Berhala-berhala yang mana mereka telah menjadikan sebagai untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai Tuhan. Baldallu, bahkan mereka telah sesat, bahkan mereka telah menyesatkan daripada mereka. Wadzalika, dan itu semua adalah ifkuhum, kebohongan, kekafiran mereka. Wa ma kanu yaftaru, dan apa yang mereka telah mereka telah perbuat menjadikan sebagai apa? Sebagai Tuhan. Alhamdulillah. Kalau terjemah seharfiah seperti itu, sederhana. Tapi kalau dalam tafsir ada sedikit penjelasan ya, bahwasanya ini adalah firman Allah kepada Nabi sebagai bentuk hiburan. Maksud hiburan dalam menghibur. Nabi dakwah di Mekah, dakwah atau mereka orang-orang kafir Quraisy, ternyata kebanyakan mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, yang iman hanya jumlahnya puluhan orang saja. Yang jelas ketika sahabat hijrah ke Habasyah jumlah 80-an orang, 80 keluarga lah. 80 keluarga. Ibaratnya 100-an, kalau kali 2 160 orang kan begitu. Dan beberapa orang juga hamba sahaya. Maka apa? Allah Ta'ala, jadi ayat ini adalah menghibur, jadi Allah menghibur Nabi ketika Nabi mendakwahi kaumnya ataupun umatnya dan yang mendustakan siapa? Beliau. Maka Allah ingatkan, wadkur akha Ad wa Muhammad, ingatlah tentang kaum Ad, yaitu Nabi Hud, maksudnya kaum Ad itu nabi yang diutus kepada kaum adalah Nabi Hud alaihi wasallam. Wa Hud alaihi wasallam, yang mana Allah telah utus kepada kaum Ad, dan mereka ini kaum Ad itu mereka menempati al-ahqaf. Ahqaf ini yaitu jamu wa huwal jabal wa minar ramal, yaitu lembah-lembah pasir. Iya. Jadi bukit pasir yang ada di Yaman sana, Al-Jabal Bulghar. Yang ada di Yaman. Allah ada sebuah lembah yang ada di Hadramaut. Yud'a Barhud, yang disebut dengan Barhud. Tulqu fi arwahul kufar, yang dilemparkan di sana arwahnya orang-orang kafir. Kalau kami Qatadah, masa kaum Ad adalah mereka kanu hayyan bil Yaman. Mereka adalah sebuah kampung yang ada di Yaman, yang mana mereka ada di padang pasir. Musyrikina al-bahr bi ardi yuqalu laha asyhar, qala Ibnu Majah. Yang di pinggir laut disebut dengan nama asyhar. Wallahu rahmakumullah. Gitu. Jadi ketika Nabi dakwah dan ternyata hanya sedikit yang menerima ajakan beliau, yang mayoritas mendustakan beliau, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi agar mengingat tentang kisah kaum Ad. Oh, kamu nggak seberapa. Dulu Nabi Hud itu didustakan melebihi engkau, dan dakwah juga lebih lama daripada engkau. Begitu. Kemudian apa? Kemudian itu Nabi Hud itu dakwahnya luar biasa, menyeru kepada kaumnya agar iman kepada Allah. Tapi walaupun sudah diperingatkan dengan azab Allah Ta'ala, mereka banyak mendustakannya, bahkan menantang kepada Nabi Hud agar apa yang diancamkan itu disegerakan agar didatangkan. Iya, kenapa? Karena ketika Nabi Hud dakwah, yaitu wahai Nabi Hud, kenapa kau mendakwahi aku? Apakah kau akan membodohi kami agar kami tidak menyembah Tuhan kami ini? Ya kalau kita datangkan saja Tuhan kami. Ini hadirin rahimakumullah. Kalau bicara sejarah kaum Ad ini luar biasa.
Ya artinya begini, luar biasa itu. Bagaimana Allah kasih kepada kita, memberi kepada kita anugerah yang luar biasa. Maksudnya apa? Begini, begitu Nabi Nuh dakwah selama 950 tahun, yang iman hanya 82 orang. Istri anak pun tidak beriman. Kemudian Allah bikin kapal. Maka semua siapa? Maka datanglah banjir bandang yang menenggelamkan semua kaumnya yang tidak beriman kepada Allah. Semua manusia yang tidak iman kepada Allah Ta'ala, semua ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir bandang tersebut. Habis. Bermana apa? Bermana setelah itu yang ada di dunia hanya orang beriman saja. Berapa banyaknya? 82 orang plus Nabi Nuh. Iya. Kata ulama dalam sejarah, itu yang 82 orang itu enggak punya anak. Maka Nabi Nuh dipanggil dengan Abu Bashar Ats-Tsani. Abu Bashar artinya bapak manusia yang kedua. Yang kemudian beranak pindah putra Nabi Nuh juga. Iya. Nabi Nuh wafat. Kan belum lama kan wafat. Maka generasi berikutnya itu mereka padahal mereka beriman semua kan, dan melihat bagaimana azab yang Allah turunkan kepada orang yang beriman kepada, mereka menyaksikan itu. Maka apa? Maka kaum Ad ini kemudian mulai menyimpang dari tauhid. Awalnya Masya Allah, awalnya mereka ingin mengenang orang-orang soleh yang ada di tengah-tengah mereka. Dilukis, digambar, kemudian dibuat patung. Itu caranya perlahan-lahan itu. Dan dilukis dulu, kemudian digambar lah, bahasa sekarang dilukis, digambar. Kemudian mereka belum buat, kalau cuman gambar, cuman coret-coret, dibuatlah patung. Itulah yang kemudian mereka sembah. Jadi cara setan menggoda kaum Ad itu enggak langsung suruh nyembah berhala, tidak. Awalnya untuk mengenang menjasa beberapa orang yang dianggap berjasa kepada mereka, orang tua-tua mereka, tokoh-tokoh yang ada di tengah-tengah kaum Ad. Hanya lama-lama setan memelihara mereka sehingga mereka menyembah berhala. Allah sayang kepada mereka. Akhirnya Allah utus Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Mereka pernah dengar cerita bahwasanya kaum Nabi Nuh Allah tenggelamkan dengan banjir bandang. Maka mereka bagaimana? Mereka membuat luar biasa, membuat rumah-rumah, buat istana, rumah-rumah yang megah lah di Yaman sana. Dan mereka punya fisik yang luar biasa. Fisik yang luar biasa. Mereka kalau nyabut pohon korma, bayangkan dengan satu tangan, gimana kira-kira? Tingginya 30 meter. Kalau mereka ikut MMA, UFC, ya juara udah. Luar biasa. Mereka al-jabu sakhra bil wad. Luar biasa. Luar biasa. Fisiknya luar biasa, kuatnya luar biasa. Mereka mengatakan apa? Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Fisiknya luar biasa, kuatnya. Tapi kekuatan fisik mereka, panjang umur mereka, harta yang Allah anugerahkan kepada mereka yang melimpah ruah, tidak disyukuri, malah menyembah selain Allah. Bahkan ketika Nabi Hud alaihissalam tidak mendakwai mereka pun, mereka menolaknya, tidak menerimanya. Ditakut-takuti dengan azab, malah minta didatangkan. Akhirnya datanglah angin, datanglah awan. Mereka berpikir, ini awan yang akan mengirim hujan kepada mereka. Padahal tidak. Itu adalah azab yang mana mereka minta disegerakan, yang minta kepada Nabi siapa? Nabi Hud tersebut. Fa'tina bima ta'iduna in kuntum shadiqin. Begitu turun azab tersebut, maka meluluh lantakan semua mereka. Langsung angin sor-sor,
Kalau dalam surat itu lebih dispesifik lagi. Iya. Angin sorsor. Angin sorsor. 7 hari 8 malam. 8 malam 7 hari 8 malam. Wa thamanata ayyam, 7 malam 8 hari. Yang mana angin terus mengembus sampai apa? Sampai mereka semua ya dihajar angin tersebut sampai mereka semua bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seakan-akan mereka adalah pohon-pohon kurma yang ditumbangkan oleh angin. Allah. Angin sorsor yang begitu kuat. Yang mana yaitu mereka sampai tumbang, hancur. Yang tersisanya rumah-rumah mereka. Maka Bapak sekalian, ini pelajaran buat. Tapi ajib nih. Umat ini Bapak sekalian, walaupun sudah ditinggalkan nabinya berapa lama sekarang? 14 abad, bahkan 1445 Tapi masih ada nggak yang masih banyak yang beriman? Kalau dalam hitungan KTP ada 2 miliar. Berapa miliar? Lebih kurang 2 miliar. Dari total jumlah 7 miliar penduduk negeri penduduk dunia ini. Artinya apa sih kan? Kenapa coba ya? Sebabnya. Itu rahasia Allah Ta'ala. Jadi Nabi-Nabi dahulu ini kaumnya tidak dikadar dan memang tidak ditugaskan untuk mendakwahi yang lain. Itu. Kalau dulu itu kalau ingin dakwah harus jadi nabi dulu gitu. Kalau ada harus jadi nabi. Kalaupun di zaman Nabi Musa zaman Nabi Isa ada beberapa orang yang Allah perintahkan, itu hanya terbatas saja. Nabi Musa ingin saudaranya agar dakwah juga bantu beliau karena saudaranya lebih cakap dalam berbicara. Akhirnya apa? Dia akan jadi Nabi Harun. Iya, dia akan jadi Nabi dan Rasul. Maka satu di antara saudara terbaik itu minta kepada Allah agar saudara kita atau orang yang kita, saudara kita terutama atau mungkin anak cucu kita sekarang, agar mereka pun menjadinya Allah Subhanahu atau menjadi orang soleh lah begitu, orang yang takwa. Maka ada doa yang Nabi awal aja apa itu? Rabbana hablana min azwaji wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina. Minta anak, istri, anak cucu menjadi apa? Penyejuk mata. Apa itu penyejuk mata? Dan jadikan kami yaitu pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Minta. Allah perintahkan, Allah ajarkan bahkan doanya. Aja misalnya. Jadi jangan berputus asa. Walaupun ya misalnya kata sekarang belum yang kita kehendaki, terus doa, terus. Jangan berhenti untuk mendoakan kebaikan kepada istri, anak dan cucu. Juga mantu kalau yang udah punya mantu. Iya. Begitu. Kemudian sekalian, jadi dulu itu enggak ada regenerasi. Jadi kalau seandainya memang Allah Ta'ala berkehendak memberikan hidayah kepada satu kaum, dia akan nabi, Nabi Hud akan nabi. Kaum Nabi Hud habis misalnya kan. Yang tidak imannya habis semua kan. Sisa yang beriman. Kemudian akan lagi Nabi Soleh, Nabi Soleh juga Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala masa perintahkan kepada satu kaum, kemudian mereka tidak iman kepada Allah Ta'ala, bahkan anak unta yang keluar dari batu sebagai ayat tanda kebesaran Allah Ta'ala, mereka sembelih fa'aqaruha. Padahal jangan disembelih, mereka badam dama alim rabadi bil basau wala yakhubuha. Disembelih. Allah turunkan azab. Semuanya mati juga. Tinggal Nabi Soleh dan orang beriman kepadanya. Kemudian Nabi Soleh meninggal, kaumnya menyimpang lagi. Begitu Nabinya meninggal, kaumnya menyimpang sesat lagi itu. Tapi ajib, umat Nabinya wafat,
bertahan. Sempat ada ya kayak misalkan sebagian yang tapi bukan sahabat ya. Itu orang Bedui Pak, orang-orang pedalaman yang mereka sudah iman masuk Islam, tapi ketemu dengan Nabi. Begitu dengan Nabi wafat mereka akibat apa? Akibat diprovokasi oleh Musailimah al-Kadzdzab dan akibat mereka enggak mau bayar pajak. Enggak mau bayar zakat sebagian hanya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar, akhirnya mereka sudah kembali kepada Allah Ta'ala. Terus saja zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman, dan seterus sampai hari ini. Secara estafet orang-orang walaupun mereka bukan Nabi dan Rasul tapi mereka dikadang oleh generasi sebelumnya menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ajibnya luar biasa nih, yang harus kita syukuri betul-betul. Apa itu? Kita orang Indonesia, orang Bogor, orang Jawa, orang Indonesia lah, yang jauh dari Mekah dan Madinah atau Jazirah Arab, melewati berapa negara? Kalau naik kapal sekarang aja mesti 15 hari ya. Kalau zaman dulu zaman orang tua kita bisa 30 hari, sekarang sih 15 hari. Ya pesawat 10 jam. Kalau lewat darat, kalau naik unta berapa lama? Naik sepeda saya jumpa kemarin waktu umroh, dia bilang 3 bulan 4 bulan dia naik sepeda itu. Kenapa? Dari Indonesia naik sepeda nih, terus melewati lewat Malaysia, kemudian Thailand, kemudian Burma, kemudian Bangladesh, Pakistan, Iran, gitu kan? Irak, kemudian Kuwait, kemudian Saudi. Alhamdulillah. Jadi artinya apa sekalian? Kalau agama ini ingin tetap lestari dan anak cucu kemudian kita juga tetap terjaga, maka kita harus mewariskan kesolehan, ketahuan kepada anak cucu kita. Caranya mudah dan murah. Beli buku taklim, hidupkan taklim di rumah. Mudah nggak? Hidupkan taklim 10 menit aja, nggak usah banyak. Awalnya begitu, awalnya. Lahirnya sekarang para pejuang agama di berbagai daerah, di berbagai negara. Itu bermula karena dihidupkan di rumah-rumah mereka. Buat anak-anak di masjid dengan jamaah masjid. Insyaallah. Kemudian sekalian, mereka disegerakan begitu azab turun. Zaman dulu nggak bisa ditawar, maka habis semua. Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi terus begitu. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, maaf nih, walaupun kita ini kalau seandainya kayak jadi umat-umat dahulu udah habis juga gitu sebetulnya. Ya enggak? Cuman Allah Ta'ala punya memberikan kekhususan kepada umat ini. Jadi kalau selagi masih pagi berdosa, berharapkan sorenya tobat atau ada beberapa amal malah kalau dosa-dosa kecil bisa Allah ampuni dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan sedekah, dengan wudu. Ya, ada amal dengan i'tikaf, dengan istighfar, dengan taubat, apalagi memang wudu. Ada amal-amal yang memang dengan amal tersebut akan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Maka jangan berhenti untuk istighfar, untuk taubat minimal 2 rakaat. Istighfar minimal 100 pagi, 100 petang minimal gitu. Kemudian sampailah wasallam kepada maka apa? Ketika azab turun, maka yang tersisa hanya rumah-rumah mereka saja. Mereka semuanya dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Artinya sebagai gambaran sekalian, kaum Ad yang begitu gagah perkasa saja, yang begitu jago dan fisiknya besar saja, ketika turun azab Allah Ta'ala maka mereka tidak bisa menghindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang fisiknya lemah, kecil-kecil, jalan 10 kilo aja nggak kuat ya sekarang. Ya, apalagi Masya Allah udah penyakitan lagi apa udah luar biasa lah. Untungnya kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya punya kekhususan, tidak akan diturunkan azab selagi masih ada 3 perkara. Pertama, orang yang membuatkan masjid, yang masih ada orang yang sibuk pada waktu sahur. Yang ketiganya, selagi masih ada orang-orang yang senantiasa memberi peringatan atau ajakan atau mendakwahi
saudara-saudara yang lain. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita anugerah sehingga kita husnul khatimah, dan anak cucu kita ke depan pun senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu, dan kita berdoa dan jangan berhenti. Mudah-mudahan yang terpilih tahun baru nanti adalah orang-orang yang terbaik di antara kita, yang membawa umat ini atau bangsa ini menjadi yang lebih baik insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.